warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Bella Ciara Sisila dengan NIM 24044-11064 dari program studi informatika Fakultas Teknik Komputer. Saya dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, angkatan 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan desain yang saya buat sebelumnya. Dan adapun yang saya akan jelaskan yaitu topologi yang digunakan, media transmisinya, dan IP address yang digunakan. Di sini saya membuat jaringan topologi mesh. Topologi mesh memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya itu seperti yang pertama, keandalan tinggi. Topologi mesh menawarkan redundansi tertinggi karena setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya. Jika satu jalur koneksi gagal, data dapat dialihkan melalui banyak jalur alternatif lain. Yang kedua, tahan terhadap kegagalan. Kegagalan satu kabel atau perangkat tidak akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan, memastikan kelangsungan komunikasi antar node lainnya. Yang ketiga, keamanan dan privasi data. Setiap koneksi adalah koneksi point to point, sehingga data yang dikirimkan antara dua node tidak perlu melalui node perantara lain. Ini membuatnya lebih aman dan menjaga privasi. Yang keempat, diagnostik kesalahan mudah. Mengisolasi dan mengidentifikasi kegagalan sangat mudah karena ada jalur koneksi khusus antara dua perangkat yang bermasalah. Yang kelima, beban lalu lintas atau trafik terdistribusi. Jaringan dapat menangani lalu lintas yang tinggi karena lalu lintas dapat didistribusikan ke banyak jalur, tidak berfokus pada satu hub atau backbone sentral. Kemudian, kekurangan topologi mesh. Meskipun kuat dan andal, topologi mesh juga memiliki kerugian signifikan, yaitu yang pertama, biaya implementasi mahal. Ini adalah kelemahan terbesar. Diperlukan banyak sekali kabel karena setiap perangkat memerlukan koneksi fisik ke setiap perangkat lainnya. Yang kedua, rumus koneksi. Jumlah koneksi yang dibutuhkan adalah N1/2, di mana N adalah jumlah node. Semakin banyak perangkat, biayanya semakin tinggi. Ketiga, kerumitan instalasi dan konfigurasi. Memasang dan mengatur begitu banyak kabel dan koneksi point to point adalah proses yang sangat rumit dan memakan waktu. Yang keempat, perawatan sulit. Karena jumlah koneksi dan kabel yang masif, pemeliharaan dan perbaikan menjadi tugas yang kompleks dan sulit. Yang kelima, topologi mesh penuh full mesh. Biasanya hanya digunakan pada jaringan kecil yang membutuhkan keandalan absolut atau tulang di punggung jaringan area luas. Kemudian media transmisi kabel yang umum digunakan. Yang pertama, kabel twisted pair. Kabel ini adalah pilihan yang paling umum karena biayanya relatif lebih rendah dan instalasinya lebih mudah dibandingkan fiber optik, terutama untuk jaringan lokal LAN, skala kecil hingga menengah. Adapun kelebihan dan kekurangan kabel twisted pair. Kelebihannya yaitu biaya lebih murah, instalasi mudah dan fleksibel. Kekurangannya yaitu jaraknya terbatas, rentan interferensi, kecepatan dan bandwidthnya lebih rendah. Yang kedua, kabel fiber optik. Kabel fiber optik digunakan di topologi mesh yang sangat kritis dan membutuhkan kecepatan, keamanan dan keandalan maksimum serta digunakan pada jaringan berskala besar, misalnya pada backbone WAN. Kemudian, kelebihan dan kekurangan fiber optik. Kelebihannya yaitu yang pertama, kecepatan dan bandwidthnya tinggi, mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sangat tinggi dan kapasitas bandwidthnya yang jauh lebih besar. Yang kedua, jarak jauh. Sinyal dapat dikirimkan hingga puluhan kilometer tanpa perlu penguatan. Yang ketiga, kekebalan interferensi. Karena menggunakan cahaya dan kabel ini kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan RF interference. Yang keempat, keamanan data tinggi. Sulit disadap karena tidak memancarkan sinyal listrik, dan jika serat optik dipotong, sinyal akan hilang sepenuhnya. Sedangkan kekurangan fiber optik yaitu yang pertama, biaya mahal. Biaya kabel, perangkat keras, dan instalasi awal jauh lebih mahal. Instalasi sulit, memerlukan peralatan khusus, dan teknisi dengan keahlian khusus untuk instalasi dan perawatan. Yang kedua, rapuh. Serat kaca di dalamnya rapuh dan dapat patah jika terlalu ditekuk. Topologi mesh memilih jenis kabel berdasarkan keseimbangan
keseimbangan antara biaya, kecepatan, dan jarak yang dibutuhkan. Untuk jaringan lokal kecil, Twisted Pair mungkin cukup, tetapi untuk jaringan inti dengan keandalan tinggi, fiber optik adalah pilihan terbaik. Dan yang terakhir, IP address yang digunakan. Topologi mesh menggunakan standar IP address IPv4 atau IPv6, tetapi implementasinya membutuhkan skema pengalamatan yang terencana dan protokol routing yang kuat untuk mengelola koneksi antar node yang banyak. Itulah tadi penjelasan mengenai jaringan topologi mesh. Terima kasih atas kesempatannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.